Datanglah Roh Kudus, penuhi hatiku. Engkau ku nantikan di setiap langkahku. Jawaban hidupku ada di hadirat-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Kini ku masuk ke dalam bait-Mu. Ku mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh Roh Kudus mengalir, hadir di sini, penuhi hatiku, seluruh hidupku. Oh Roh Kudus mengalir, hadir di sini, penuhi hatiku, seluruh hidupku. Jawaban hidupku ada di hadirat-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Kini ku masuk ke dalam bait-Mu. Ku mau menyembah, ku mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh Roh Kudus mengalir, hadir di sini, penuhi hatiku,
Shalom guys. Siapa yang siap memasuki tahun 2021? Boleh katakan amin. Amin. Sama-sama kita masuki 2021 dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebab Kau kekuatan kami Tuhan Yesus. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku, sebab Kau angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kami, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, kita persiapkan hati kita untuk masih lebih dalam lagi menyambut tahun 2021 teman-teman. Percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita di tahun 2020
adalah Tuhan yang sama, yang akan menyertai kita di tahun 2021. Sebab kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami gak tahu apa yang akan terjadi Tuhan Yesus di tahun ini. Tapi biar Tuhan ajar kami Tuhan Yesus untuk melihat bahwa kami punya Allah yang besar. Ajar kami terus berserah Tuhan. Dan nyatakan Tuhan Yesus bahwa Kau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Ini hati kami memasuki 2021 Tuhan. Ini kesungguhan hati kami Tuhan Yesus. Ini nyanyian iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Sama-sama kita katakan. Amin. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau kami berjalan Tuhan, walau ku berjalan
bersiap Tuhan memasuki tahun 2021 bersama dengan Engkau Tuhan. Ini rasa syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Uyarlah syikir. Uyarlah bayarlah syikir Allah papa 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 papa. Ini ucapan syukur kami Tuhan yang keluar dari kedalaman hati kami untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami di tahun lalu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang sama, Tuhan Yesus bakal akan Tuhan Yesus menyertai kami di tahun ini Tuhan Yesus. Penyertaan yang double portion Tuhan akan kami terima Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, sebab kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Anugerahmu melimpah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini rasa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku.
adik-adik, teman-teman, apa kabarnya? Aku percaya kalau kita semua dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, tetap sehat. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita udah berhasil guys melewati tahun 2020 bersama Tuhan. Banyak hal yang terjadi ya tahun 2020 ya. Mungkin bagi beberapa orang itu bukan tahun yang mudah, tapi kita berhasil guys melewati itu. Dan aku percaya kalau Tuhan menyertai kita di tahun 2020, dan Dia itu Tuhan yang setia dan Tuhan yang tidak pernah berubah guys. Jadi Dia juga akan tetap menyertai kita memasuki tahun 2021. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Oke, jadi adik-adik, teman-temanku, sebelum kita mulai, aku cuma mau kasih tahu kalau kalian bertanya-tanya, kira-kira ya, itu yang di video Cici Evi yang di atas kaca ini, apa? Jadi ini bukan penyembahan berhala ya guys. Jadi aku tuh lagi rekaman di kamarnya adikku, namanya Egi. Nah dia itu menyukai suatu film dan ini salah satu gimmick yang ada di film itu. Jadi ini bukan penyembahan berhala dan ini bukan macam-macam ya guys. Jadi bagi kalian bertanya-tanya supaya kalian tahu. Oke, sekedar itu aja informasi. Hari ini aku akan sharing dari kitab Yakobus guys. Temanya itu menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Aku pribadi ya guys, aku tuh suka Yakobus 1 dan Yakobus 2. Jadi sebenarnya semua kitab Yakobus aku suka sih. Jadi yang aku suka itu sebenarnya cara penulisan dari Yakobus ini. Karena menurut aku kata-katanya itu mudah untuk dimengerti dan sangat aplikatif dalam hidup gitu. Jadi kalau kita baca itu biasanya kita, menurut aku pribadi ini sangat mudah untuk dipahami dan sangat mudah untuk diaplikasiin. Dan juga firman ini itu banyak menegur aku dan banyak juga menguatkan aku. Jadi kalau nanti teman-teman saat teduh boleh sempatkan waktu baca Yakobus, terutama di Yakobus 1 dan Yakobus 2. Itu akan menguatkan teman-teman banget. Oke? Sekarang aku akan baca di Yakobus 2 ayat 18 sampai 22. Aku akan bacain buat teman-teman dan adik-adik ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Teman-teman, dari Yakobus 2 yang kita baru baca ini, kita tahu ya kalau iman dan perbuatan itu nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa bilang kita beriman, tapi kita tidak melakukannya dalam suatu perbuatan. Gitu. Iman itu tanpa perbuatan dikatakan adalah iman yang kosong. Jadi iman itu nggak bisa berdiri sendiri, perbuatan nggak bisa berdiri sendiri. Jadi mereka harus bersama-sama, di mana iman itu diekspresikan lewat perbuatan. Setuju ya? Jadi sebagai contohnya ya guys, misalkan ada seorang perempuan, sebutkanlah nama dia itu Atin. Oke. Jadi Atin ini didekati oleh seorang laki-laki ya guys, seorang laki-laki. Nah, lalu laki-laki ini itu bilang, Atin, kamu itu adalah perempuan tercantik yang pernah aku temui, dan aku tuh sayang banget sama kamu gitu. Misalkan. Nah, tapi kok dalam sehari-harinya kok cowok ini gak pernah nelfon Atin, gak pernah WhatsApp Atin gitu misalkan ya. Terus kayak kalau misalkan ketemu di Indomaret dia cuma papasan doang, kagak manggil Atin gitu kan, kayak pura-pura gak kenal gitu kan. Dia gak pernah ngucapin selamat ulang tahun ya, selamat hari Valentine, atau selamat malam, atau selamat pagi gitu. Tapi dia bilang, tapi aku cinta sama Atin gitu.
kira-kira apakah ucapannya dia itu bisa dipercaya, guys? Apakah ucapannya dia itu bisa dilihat dari perbuatannya, dari ucapannya kepada Atin? Enggak ya, itu menjadi suatu ucapan yang kosong. Sama kayak ayat yang tadi dibilang di Yakobus ini gitu, dimana iman tanpa perbuatanmu itu adalah iman yang kosong. Sebagai contohnya Ishak, guys. Ishak dan Abraham. Kalau Abraham tidak percaya kepada Tuhan, dia nggak percaya kalau Tuhan itu mampu membangkitkan Ishak. Kalau dia tidak percaya kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang tidak mungkin merancangkan kecelakaan untuk kehidupanku, dia tidak mungkin berani untuk mau mengorbankan Ishak. Tapi karena dia percaya kalau Tuhan itu mampu membangkitkan Ishak ketika nanti dia mengorbankan Ishak, makanya dia mau taat dan dia mau melakukan firman itu. Ketika imannya si Abraham itu terwujud dari perbuatannya dengan berani mengorbankan Ishak. Jadi kita diingetin sih teman-teman hari ini kalau iman itu tanpa perbuatan itu iman yang kosong. Tadi di Yakobus 2 dia juga bilang ya, kayak dia bilang, kamu percaya Tuhan itu cuma satu, tapi setan itu juga percaya kalau Tuhan cuma satu. Jadi apa yang membedakan kita dengan setan gitu ya? Yang membedakan pasti adalah perbuatan kita ya, guys. Di mana kita itu menjadi pelaku dari firman itu gitu. Kita tahu firmannya tapi kita lakukan. Jadi iman kita itu menjadi sempurna lewat perbuatan kita. Yang setuju katakan amin. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita baca di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Oke. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Guys, jadi kita tuh kan memang sering mendengar firman Tuhan ya. Kita dengar dari khotbah, ibadah online, atau kita mendengar sharing dari kakak-kakak di Kul atau teman-teman di Kul, atau kita juga mendengar mungkin dari YouTube khotbah, atau kita mendengar dari kesaksian orang gitu. Nah, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Tapi terkadang kita itu lupa untuk melakukannya, atau kita tidak mau untuk melakukannya. Kenapa kadang orang kok nggak mau? Karena memang ketika kita melakukan firman Tuhan, kita itu sedang menyangkal diri dan pikul salib, di mana kita berusaha untuk menyalibkan keinginan daging kita, guys. Terkadang ketika kita harus melakukan firman Tuhan itu tidak enak, gitu. Atau itu akan mendatangkan suatu konsekuensi. Contohnya, misalkan ketika teman-teman tidak bisa mengerjakan ujian, dan ketika itu kalian mulai tempted gitu ya, kita mulai tempted untuk menyontek. Karena ketika aku nggak menyontek dan teman-temanku yang lain menyontek, aku nanti jadi satu-satunya yang fail di tes itu gitu, atau aku yang dapat nilai paling jelek gitu, padahal teman-temanku yang lain menyontek. It comes with the consequences gitu ya. Atau misalkan kita itu tahu kita harus menjadi seorang yang sabar, jadi seorang yang lebih cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Kita tahu kita harus menjadi seorang yang rendah hati dan mau dibentuk, memberikan diri untuk dibentuk. Tapi ketika hal itu harus dilakukan, guys, dan ketika kita harus diomelin atau kita harus diingetin, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Makanya terkadang kita itu tidak melakukan apa yang kita ketahui gitu. Kita tahu firman-Nya tapi tidak kita lakukan. Di sini di ayat 22 dia bilang, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ketika kita hanya menjadi pendengar dan tidak menjadi pelaku, kita merasa diri kita itu jadinya baik-baik saja. Oh, aku tahu kok yang ini yang benar. Oh, aku tahu kok aku harus seperti ini.
oh aku rajin kok baca firman Tuhan, oh aku rajin kok ikut call. Tapi sebenarnya kita tidak pernah melakukan itu dalam perbuatan kita. Kita seperti menipu diri kita sendiri, guys. We feel we are okay, tapi sebenarnya enggak gitu. Karena kita tidak mengekspresikan iman kita itu, firman itu ke dalam kehidupan kita. Terus di ayat ke-23 dan 24, dia seperti orang yang lagi ngaca, baru lihat mukanya, terus ketika dia meleng dia udah lupa bentuk wajahnya itu seperti apa. Jadi ketika dia mendengar firman Tuhan tapi dia tidak melakukannya, itu seperti dia mendengar dan dia langsung lupa lagi dengar firman itu. Firman yang baru dia dengar itu akan dia lupakan karena dia tidak pernah mengaplikasikan atau tidak melakukan itu dalam kegiatan sehari-harinya, guys. Makanya dia bisa lupa. Dan itu akan terlihat nanti ketika ada masalah, ketika dia sedang menghadapi hal yang sulit gitu. Dia tidak merasa ada firman yang nyantol gitu. Karena apa? Karena seperti yang tadi seperti Yakobus bilang, dia seperti ngaca tapi meleng sedikit, dia langsung lupa bentuk mukanya seperti apa. Oke. Yang setuju katakan amin. Kita lanjut lagi ya. Kita baca di Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Aku bacain. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hari ini kita diingetin sih, guys. Ketika kita nanti bertemu dengan teman-teman kita yang sedang kesulitan gitu ya. Kita semua punya kesulitan, tapi mungkin tidak semua orang itu kuat untuk menghadapi kesulitan itu sendiri. Nah, ketika Tuhan nanti mendatangkan kita atau mempertemukan kita dengan orang yang perlu kita bantu, Yakobus mengingatkan kita ya di sini ya, kalau kita memberikan lebih dari hanya sekedar nasihat dan doa, itu butuh suatu perbuatan action. Untuk apa? Untuk bisa menjawab kesulitan dia. Tuhan itu bisa bekerja lewat banyak hal, guys, dan Tuhan itu bisa memberkati lewat banyak hal, termasuk lewat kita. Tuhan bisa memberkati orang itu lewat kita. Kita menjadi saluran berkat dia. Kalau misalkan ternyata kita tidak punya uang yang banyak, tapi kita punya waktu dan tenaga, dan berikan untuk mereka. Jadi kita berikan lebih dari sekedar nasihat dan juga doa. Doa dan nasihat itu bagus, tapi jika disertai dengan suatu perbuatan, dengan action, maka iman itu menjadi sempurna. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekarang kita mungkin berpikir ya, kayak menjadi pelaku firman itu gak enak ya Ci gitu. Ketika itu harus mendatangkan suatu konsekuensi. Jadi mungkin kita dijauhkan di kelas, atau kita dianggap aneh karena kita berbeda, atau misalkan ketika kita harus membantu orang lain gitu, maksudnya memberikan sekedar, tidak hanya sekedar nasihat atau tidak hanya sekedar doa, tapi kita memberikan lebih, padahal kita sendiri pun merasa kita masih kekurangan dan kita pun juga bukan orang yang tanpa masalah. Tapi satu hal yang diingatkan kepada kita, guys, lewat Yakobus 1 ayat 25 ya, kita Cici bacain buat kalian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang setuju katakan amin. Guys, percaya setiap hal benar yang kita lakukan itu akan menghasilkan buah kebenaran juga. Akan ada datang kebahagiaan, damai sejahtera lewat perbuatan yang kita lakukan, lewat firman yang kita lakukan, lewat iman yang kita ekspresikan lewat perbuatan, itu akan mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan. Ingat ceritanya Nuh ya teman-teman ya, adik-adik. Jadi Nuh itu kan
mendapatkan firman dari Tuhan untuk membangun suatu bahtera. Kalau misalkan pada waktu itu Nuh memutuskan untuk tidak menjadi pelaku firman, Nuh hanya mau menjadi pendengar dan dia tidak mau melakukan itu. Karena apa itu? Karena Tuhan kalau misalkan aku lakukan itu akan membuat aku diketawain satu kota, akan memberikan aku juga banyak kesulitan gitu, karena aku harus menyiapkan kayu sebegitu banyak dan aku juga harus membangun itu di bukit gitu. Aku harus bawa banyak kayu ke atas bukit. Itu comes up with the consequences kan. Tapi satu hal, ketika Nuh memutuskan untuk menjadi seorang pelaku firman, di mana imannya itu diekspresikan lewat perbuatannya, iman percaya kepada Tuhannya itu diekspresikan lewat perbuatannya, pada waktunya itu akan menghasilkan suatu buah, dan buah itu mendatangkan kebaikan, guys. Yang setuju katakan amin. Amin. Lanjut guys, kita baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Cici bacain ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini ayat ini bilang setiap orang yang mendengarkan dan tidak hanya mendengarkan tapi dia juga melakukan firman Tuhan, dia adalah orang-orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi ketika banjir itu datang, ketika hujan itu datang, rumah itu tidak roboh, guys. Jadi ketika kita mengalami banjir dan juga hujan dalam kehidupan kita, disitulah kelihatan kekuatan dari firman itu. Ketika firman itu tidak hanya kita dengar tapi kita lakukan, disitulah kita bisa melihat kekuatan dari firman itu hidup dalam kehidupan kita. Dimana kita memiliki suatu pengharapan, kita mengalami penghiburan, kita punya kekuatan untuk bisa tetap kuat dalam menghadapi banjir dan juga hujan itu. Mungkin ketika kita sedang melakukannya gitu ya guys, ketika kita sedang mendengarnya dan kita melakukannya, kita merasa kok aku seperti orang yang berbeda dan aneh ya gitu di antara teman-temanku yang lain. Kita mungkin tidak melihat resultnya langsung pada hari itu, tapi ketika nanti datang masalah atau datang hujan dan badai, disitulah kita dapat melihat kekuatan dari firman itu hidup dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Adik-adik, teman-teman, sekarang aku sudah di penghujung sharing hari ini. Hari ini kita sama-sama diingatkan kalau iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati, iman yang kosong. Jadi iman harus selalu disertai dengan perbuatan supaya iman itu menjadi sempurna. Dalam hal apa? Dalam hal kita membuat keputusan atau bertindak sehari-hari, di mana firman yang kita dengar dan firman yang kita pernah baca itu kita lakukan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dan dalam aplikasinya yang kedua, dalam memberkati orang lain, dalam memberkati teman-teman di sekitar kita, iman itu harus selalu disertai dengan perbuatan dan firman itu harus dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar hanya doa dan juga nasihat, tapi kita memberikan suatu action di mana kita berusaha membantu mereka. Doa itu sangat besar kuasanya guys, tapi doa disertai dengan perbuatan, action yang membantu, itu akan menyempurnakan iman kita. Yang setuju katakan amin. Ayo teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Bapa, mulai hari ini kami mau belajar ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan walaupun tidak mudah Tuhan, tapi kami mau menjadi seseorang yang taat, yang mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, apapun konsekuensinya. Kami juga mau belajar Tuhan untuk menjadi
orang-orang ya Bapak yang mau bisa menjadi berkat bagi teman-teman di sekitar kami. Kami mau belajar Tuhan untuk bisa memberikan lebih Tuhan Yesus, yaitu dengan mengorbankan waktu, tenaga kami ataupun dari uang kami ya Tuhan untuk bisa membantu. Bapak, biarlah Engkau yang menyempurnakan hati kami ya Tuhan, Engkau yang melihat kerinduan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk bisa lebih lagi Tuhan Yesus untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin.